Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran pada pagi hari itu apa. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang teks iklan. Nah, nanti diharapkan kalian mampu mengenali iklan itu. Diharapkan kalian mampu mengidentifikasi teks iklan. Diharapkan kalian mampu untuk mengidentifikasi informasi dalam iklan. Kemudian kalian mampu memahami apa itu iklan dan perbedaan iklan. Perbedaan iklan itu apa saja? Ulangi. Jadi diharapkan kalian itu mampu mengidentifikasi informasi iklan, mampu memahami apa itu iklan dan perbedaannya itu apa, serta kalian juga mampu membuat iklan itu dalam bentuk poster dan sebagainya. Begitu. Sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Gali, Kavin, Aska, Fida, Zahra, Farid, Rafa, Miza, Aunan. Yang tidak hadir siapa? Ali. Oke. Ali kenapa tidak hadir? Sakit. Baik, semoga Ali diberikan kesembuhan agar di minggu depan bisa bertemu dan belajar bersama kita kembali. Baik, anak-anak dipersilakan untuk berdiri terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Baik anak-anak, kita akan menyimak salah satu video iklan. Ini video iklan tentang Fanta. Mari kita simak terlebih dahulu. Baik, setelah kalian menyimak video iklan barusan, kalian Ibu minta untuk menyimak sebuah gambar iklan yang ada di proyektor. Coba kalian perhatikan, ini ada sebuah iklan tentang mengurangi sampah plastik. Ibu minta Kavin untuk membacakan iklannya. Kurangi plastik agar bumi terlihat cantik. Mari beralih ke tas cincin. Baik. Selanjutnya, setelah kalian melihat video dan iklan tersebut, Ibu memiliki pertanyaan. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang iklan? Siapa tahu bisa angkat tangan? Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Karena pertanyaan pertama, ada yang mau menjawab? Tidak ada. Pertanyaan kedua, apa yang kalian perhatikan saat menonton sebuah iklan? Iya? Kabarnya. Tulisannya, Bu. Tulisannya. Baik. Ada lagi? Tidak ada. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Ada berapa jenis iklan yang kalian ketahui? Ada yang tahu? Berarti belum tahu semua ya? Oke. Sebelum kita memasuki ke materi selanjutnya, karena tadi Gali dan Fida sudah menjawab, Ibu akan kasih kalian reward.
kita akan mempelajari teks iklan pada materi pada pagi hari ini. Jadi sebelum kita memasuki ke materi, apa sih manfaat dari mempelajari teks iklan itu? Manfaatnya yaitu manfaat dari iklan ini anak-anak yaitu agar kita tidak mudah tertipu. Nah, selanjutnya bisa menjadi pembuat iklan yang efektif. Kalian nanti bisa menjadi pembuat iklan yang tidak asal membuat iklan, tapi juga dapat membuat iklan yang efektif untuk masyarakat. Kemudian kita dapat memahami cara produk itu mempengaruhi kita. Gimana sih kita nanti tergiur dengan iklannya itu. Kemudian kita juga mendapatkan informasi produk baru, diskon dan tren serta mendukung media gratis karena iklan mendanai operasionalnya. Seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke pengertian iklan. Namun sebelum itu kita akan menonton sebuah video terlebih dahulu. Halo teman kece, pernah nggak ketika kamu lagi asyik nonton kartun atau film di televisi, tiba-tiba muncul tayangan yang mempromosikan permen? Iya, tayangan tersebut adalah iklan. Jadi pengertian iklan itu apa sih? Iklan. Iklan ini adalah bentuk komunikasi tertulis, visual, audio yang bertujuan menyampaikan pesan untuk mempromosikan barang, jasa, atau layanan masyarakat kepada halayak umum. Nah, tujuan iklan ini yaitu membujuk atau mengajak orang untuk tertarik dengan iklan yang ditawarkan. Nah, iklan ini juga berfungsi sebagai sarana informasi dan membangun kesadaran masyarakat terhadap suatu hal. Seperti yang sudah dijelaskan dalam video iklan tadi, ada dua jenis iklan berdasarkan isinya. Yang pertama yaitu iklan komersial, yang kedua yaitu iklan non komersial. Untuk penjelasan lebih lanjut, iklan komersial ini adalah iklan yang dibuat untuk tujuan menjual produk atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Biasanya ini berupa informasinya itu informasi produk, terus ada keunggulan, ada harga, dan cara pembeliannya. Contohnya apa aja? Contohnya yaitu iklan minuman, makanan, pakaian, atau barang elektronik. Kemudian yang kedua ini adalah iklan non komersial. Iklan non komersial ini adalah iklan yang tidak bertujuan mencari keuntungan. Jadi kebalikan dari iklan komersial. Nah, iklan non komersial ini tujuannya untuk menyampaikan pesan sosial atau ajakan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat seperti iklan layanan masyarakat, himbauan kesehatan, atau donasi. Nah, ini contoh iklannya. Siapa yang bisa membedakan atau yang bisa menebak yang iklan komersial itu yang mana, yang non komersial itu yang mana? Baik, siapa yang bisa menjawab? Oke, Aska. Yang Japon itu komersial. Oke, yang Japon itu iklan komersial. Betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Aska. Yang ditilang polisi, siapa yang bisa menjawab? Yang biru itu non komersial. Iya, betul sekali, Kavin. Yang biru ini adalah iklan non komersial atau iklan layanan masyarakat ya. Ini tentang ditilang polisi yang tidak bertugas. Beri tepuk tangan juga untuk Aska, teman-teman. Bagaimana sih membedakan iklan komersial dan non komersial itu dilihat dari apanya sih, Bu? Nah, ini sudah Ibu kelompokkan. Jadi ada 3 aspek ya anak-anak, yaitu yang pertama ada tujuan. Tujuan dari iklan komersial ini yaitu menjual produk atau jasa dan menghasilkan keuntungan. Nah, sedangkan yang iklan non komersial ini tujuannya yaitu memberi informasi dan mengajak tindakan sosial. Ini sangat berbanding terbalik juga dengan iklan komersial. Tujuannya saja sudah berbeda. Yang pertama itu komersial itu mencari keuntungan dan mempromosikan barang, sedangkan yang iklan non komersial itu
tidak mencari keuntungan dan tidak mempromosikan barang. Yang kedua yaitu isi pesan. Isi pesan iklan komersial ini fokus pada harga, produk, dan keunggulan. Sedangkan iklan non komersial fokus pada pesan sosial, edukasi, dan ajakan. Tentu saja isi pesannya dari iklan komersial dan non komersial ini juga berbeda. Kemudian yang ketiga yaitu medianya. Media iklan komersial ini disebarluaskan itu di televisi, media cetak, kemudian dan media digital untuk pemasaran produk. Sedangkan di iklan non komersial ini media layanan masyarakat disebarluaskan di media layanan masyarakat, sosial, dan komunitas. Selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat iklan. Sebelum kalian membuat iklan, Ibu akan jelaskan bagaimana sih langkah-langkah membuat iklan itu. Yang pertama yaitu mengidentifikasi keunggulan produk. Nah, kita harus mencari tahu apa sih keunggulan dari produk yang akan kita jual nantinya. Nah, itu agar konsumen itu bisa tahu ini produk apa sih, kegunaannya apa sih, begitu. Nah, yang kedua yaitu menentukan target konsumen. Kita akan menentukan target konsumen dulu sebelum kita membuat iklan. Contohnya kita akan membuat sebuah produk jajanan cemilan nih. Ini untuk bisa untuk anak-anak kah, atau untuk orang dewasa, atau untuk semua kalangan itu bisa. Yang ketiga yaitu menentukan unsur-unsur dalam iklan. Nah, nanti kita akan memasukkan elemen atau gambar apa sih yang cocok ke dalam iklan itu. Nah, itu nanti kita harus menentukan sebaik mungkin ya anak-anak. Kemudian yang keempat yaitu menentukan pesan yang akan ditampilkan pada iklan. Seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, kita juga harus bisa membedakan isi pesan apa yang harus kita tampilkan di iklan tersebut. Misal kalau kita mau menampilkan iklan komersial, kita harus menampilkan isi yang menarik dan agar orang itu tertarik untuk membelinya. Sedangkan non komersial itu kita harus mungkin membuat gambar yang sebaik mungkin agar orang-orang itu tertarik untuk datang ke layanan kesehatan atau untuk berdonasi, seperti itu. Baik, dari materi yang sudah Ibu jelaskan, apakah ada pertanyaan anak-anak? Ya, berarti sudah cukup ya. Baik, setelah Ibu menjelaskan materi tentang iklan tadi, kita akan membaca sebuah teks iklan. Nah, judulnya Mengenal Iklan oleh Maya Lestari GF. Nah, ini siapa yang mau bersedia untuk membacakan? Angkat tangan. Oke, Mirza. Silakan dibacakan, Mirza. Iklan merupakan media untuk menyampaikan pesan yang disampaikan berupa informasi tentang sebuah produk atau jasa. Iklan dibuat agar masyarakat mengenal produk atau tindakan tersebut. Kalau kalian membaca mengenai teks iklan tadi, Ibu minta kalian untuk mengerjakan latihan yang ada di proyektor ini ya. Sebelum itu, Ibu bagikan di atasnya. Waktunya 15 menit ya. Baik, waktunya dimulai dari sekarang ya anak-anak. Baik, apakah sudah selesai anak-anak? Sudah. Baik. Kalau sudah selesai, Ibu minta pekerjaan kalian. Baik, setelah kalian mengerjakan soal tadi secara individu, sekarang kalian diminta untuk membentuk kelompok. Per kelompok diisi oleh 2 orang sampai 3 orang. Nah, nanti kita akan membuat poster. Nah, nanti posternya akan dikerjakan secara kelompok ya. Nah, barisan sebelah sini kelompok 1, barisan kedua kelompok 2, barisan ketiga kelompok 3, dan barisan keempat kelompok 4. Nanti untuk kelompok yang memiliki angka ganjil, nanti kalian membuat poster
mengenai iklan komersial. Untuk yang kelompok angka genap, nanti kalian membuat poster non komersial. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Oke. Baik, langsung saja kalian membentuk kelompok dan berdiskusi tentang iklan apa yang akan kalian buat. Misal iklan komersial, nanti kalian akan membuat iklan tentang minuman, atau iklan non komersial nanti kalian akan membuat himbauan untuk ke puskesmas gitu. Baik, langsung berkelompok saja ya anak-anak. Baik, karena kalian sekarang sudah berkelompok, Ibu bagikan kertas untuk kalian mensketsa dulu terkait iklan apa yang akan kalian buat. Nanti kemudian kalian akan mendesainnya di aplikasi Canva, begitu. Ibu bagikan kertasnya terlebih dahulu. Baik, kalian punya waktu 15 menit untuk mensketsa apa aja yang akan kalian masukkan ke dalam sebuah iklan yang kalian buat. Waktunya dimulai dari sekarang ya anak-anak. Apakah sudah selesai? Sudah. Oke, Ibu minta sketsanya. Coba kelompok 1. Oh, ya, ini membuat iklan mengenai minuman ya. Kelompok 2, ini layanan masyarakat. Kelompok 3 mengenai makanan. Kelompok 4 layanan masyarakat juga. Baik. Baik, setelah kalian mensketsa desain yang akan kalian rancang, kemudian kalian boleh membuka gawai kalian untuk membuat desainnya di aplikasi Canva. Apakah kalian sudah mempunyai aplikasi Canva? Sudah. Oke, kalau kalian sudah mempunyai aplikasi Canva, kalian langsung saja buka aplikasinya dan langsung mendesainnya ya anak-anak. Oke, silahkan mendesain, waktunya 15 menit. Kalian langsung bisa mendesain di aplikasi Canva dimulai dari sekarang ya anak-anak. Baik, waktunya habis. Siapa yang mau mempresentasikan hasil posternya ke depan? Karena kelompok 2, ayo kelompok 2 bisa maju. Ayo kelompok layanan masyarakat. Baik, ayo kelompok 2. Siapa yang mau mewakili? Kavin, bisa maju Kavin? Kavin, ayo maju. Kelompok 2 mau mempresentasikan poster iklan layanan masyarakat mengenai apa nih? Kavin, bisa Kami dijawab? kelompok 2 mempresentasikan iklan layanan masyarakat di bus umum. Nah, ini di bus umum. Mungkin dari kelompok lain ada yang menanggapi? Tidak. Mungkin kalian menanggapi begini saja. Posternya ini sudah bagus atau ada yang kurang? Coba dilihat dulu. Kelompok lain sudah bagus atau ada yang kurang? Kalian boleh dulu. Sudah bagus? Oke, kalau sudah bagus kalian boleh kasih nilai dari 1
mengomentari atau memberi nilai kepada kelompok 2 atas hasil kerja keras mereka membuat poster layanan masyarakat di bus umum ini. Ibu akan menanggapi sedikit ya. Ini posternya sudah bagus, 100 dari ibu seperti teman-teman. Mungkin ini nanti bisa diperhatikan lagi untuk gambarnya, karena gambarnya ini untuk keterangan gambarnya masih kecil-kecil ya, jadi keterbacaan ini masih kurang begitu. Itu saja tanggapan dari ibu. Selebihnya kelompok 2 sudah bagus. Baik, beri apresiasi, tepuk tangan untuk kelompok 2 lagi. Baik, kalian boleh kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Baik, sebelum kalian membuat iklannya, kalian akan mengidentifikasi iklan yang ada di layar proyektor. Coba kalian perhatikan, anak-anak, di sini ada iklan teh botol sosro. Nah, informasi apa yang disampaikan di iklan ini? Siapa yang bisa menjawab? Baik, Tirza bisa menjawab? Coba. Adanya slogan aja. Adanya slogan aja, betul. Di ini tidak ada keterangannya ya. Ini mungkin terbuat dari apa? Komposisinya apa saja? Di sini cuman ada slogan dan keterangan original saja. Ini rasanya original. Nah, nanti kalau kalian akan membuat sebuah poster, alangkah baiknya tercantum ya komposisinya itu apa saja di dalam iklannya. Misal kalian akan membuat iklan tentang makanan mie gacoan mungkin. Nah, kalian harus cantumkan bahan apa saja yang kalian masukkan dan komposisi apa saja yang kalian masukkan juga ke dalam iklannya itu, agar nanti orang-orang yang kita tawarkan itu tahu, oh ini ternyata bahannya dari ini, komposisinya ini, seperti itu. Jadi iklan itu tidak hanya slogan saja, tapi juga harus ada keterangan informasi di dalamnya, seperti itu. Baik, materi pada pagi hari ini Ibu cukupkan. Sebelum itu, siapa yang mau membacakan kesimpulan dari materi pada pagi hari ini? Baik, Zahra, silakan dibacakan apa? Disimpulkan. Iklan komersial, iklan yang mencari keuntungan, contoh iklan teh botol sosro. Iklan non komersial, iklan yang tidak mencari keuntungan, contoh iklan himbauan cek bersama. Baik, terima kasih. Zahra sudah menyimpulkan materi pada pagi hari ini. Beri tepuk tangan untuk Zahra. PR-nya, Ibu minta kalian untuk membuat poster sendiri di rumah. Posternya simpel saja, terserah mau iklan non komersial boleh, iklan komersial boleh, yang penting ada informasinya atau ada keterangannya. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke. Baik, setelah kalian melakukan pembelajaran yang sangat aktif dan tentunya kalian juga sudah mungkin merasa pegal-pegal badannya, jadi ibu akan mengajak kalian untuk bersenam terlebih dahulu sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, agar kalian tetap bersemangat dan tetap fokus. Oke? Anak-anak dimohon untuk berdiri. Ini akan senam. Ikuti itu ya. Baik, setelah kita melakukan ice breathing tadi, anak-anak boleh dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, bagaimana pembelajaran pada pagi hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Ngantuk atau tidak? Tidak. Berarti kalian fokus dan menikmati pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada
pagi hari ini dengan semangat dan ceria. Tentu saja juga kalian sudah aktif. Ada tadi teman-teman kalian juga sudah bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Baik, sebelum menutup kelas pada pagi hari ini, sebelum menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu. Terima kasih atas antusias kalian